maksiat itu tuqifu iradah ilal khair. Dia akan melemahkan tekad seseorang untuk melakukan kebaikan. Siapa saja yang terhalang sholat malam di malam harinya, ya, itu dikarenakan ada masalah di siang harinya, ada dosa yang dikerjakan di siang harinya. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman itu ada kesamaan dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya Rasulullah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah untuk menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Sebelum saya lanjutkan dari kitab Hadis Arba'in, mengingatkan bahwa kita hari ini berada di bulan Rajab, satu di antara bulan haram. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika Ibnu Qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam satu tahun ada 12 bulan. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Apa yang termasuk dari 4 bulan haram? Dijelaskan Rasulullah SAW, as-sanatu 12 syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, atau ada 4 bulan suci. Salatun mutawaliyat, ada 3 bulan di antaranya yang berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab ma baina Jumadai wa Sya'ban. Yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadai Tsani dengan bulan Sya'ban. Kita sedang berada di bulan Rajab, yang artinya kita berada di bulan haram. Terjemahan yang paling familiar, paling enak didengar dari bulan haram adalah bulan suci. Seperti kalau kita mengatakan Mekah, Madinah itu adalah tanah haram sebagai tanah suci, maka bulan haram itu adalah maknanya bulan suci. Sehingga kalau ditanya bulan suci ada berapa? Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa konsekuensi dari bulan haram seperti yang sedang kita berada di dalamnya hari ini di bulan Rajab? Konsekuensinya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut.
Bulan haram itu artinya bulan di mana perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat menjadi sesuatu yang harus paling dijauhi. Apakah kalau begitu di selain bulan haram boleh melakukan dosa? Tidak seperti itu konsepnya. Bahwa secara umum dosa tetaplah dosa, maksiat dihitung dosa. Akan tetapi suatu kemaksiatan, suatu dosa ketika dikerjakan di bulan haram, maka konsekuensinya lebih berat. Bukan saja dia melakukan dosa, tetapi dia juga melakukan penistaan, penodaan terhadap apa yang dimuliakan oleh syariat. Bulan haram itu bulan di mana perkara-perkara haram harusnya ditinggalkan. Sama seperti kalau kita katakan bahwa secara umum dosa maksiat tetap saja dikatakan dosa dan maksiat yang dilakukan di luar masjid. Tetapi ketika dilakukan di dalam masjid, maka konsekuensinya lebih berat. Karena bukan saja dia melakukan dosa, tapi juga ada unsur penistaan terhadap sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang bahkan menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Hadirin demikian Allah SWT itu Rajab secara nafsi ataupun bulan Rajab itu sendiri memiliki keutamaan khusus. Kemudian juga bila dihubungkan dengan bulan Ramadan, bulan yang merupakan Syahrul Hasad, disebut dengan bulan panen, maka bulan Rajab menempati posisi yang sangat menentukan untuk keberhasilan bulan panen raya kebaikan. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tentang bulan Rajab, beliau menyebut sebagai Syahrul Budur. Rajab Syahrul Budur atau Syahrul Zara', wa Sya'ban Syahrul Suqiyah, wa Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam benih, bulan benih atau bulan menanam. Sya'ban itu bulan untuk mengairi tanaman, merawat tanaman. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen kebaikan. Maka bagaimana seseorang akan memanen di musim panen itu sangat bergantung bagaimana dia menanamnya di musim benih. Nah, Rajab ini adalah musim menanam benih. Ya, tentu saja lengkap dengan pengolahan lahan. Kalau kita bicara menanam benih, maka lengkap dengan pengolahan lahan. Tentu sebelum kita menanam benih, kita pilih, di samping memilih benih yang baik, yang bibit unggul dan sebagainya, maka kita harus siapkan tanahnya terlebih dahulu. Kita bersihkan dari gulma dan hama. Kita bersihkan tanah yang mau kita cebloi atau kita tanami benih tadi, ya. Kita bersihkan dari gulma, tanaman-tanaman yang tidak berguna, yang nanti malah justru berpotensi mengkerdilkan atau bisa saja membunuh tanaman yang kita tanam. Ya, maka seperti itulah di bulan Rajab, sesuatu yang paling menjadi pantangan ini juga sudah menjadi suatu sunatullah yang klop dengan menyambut Ramadan, bahwa bulan Rajab adalah bulan haram sehingga perkara-perkara keburukan ditinggalkan. Ya, itu adalah persiapan yang baik. Ya, menyiapkan lahan itu artinya dengan meninggalkan maksiat dan dosa. Ya, karena apa? Apa yang dilakukan seseorang di hari ini berpengaruh di hari kemudian. Ya, kebaikan itu adalah buah dari kebaikan sebelumnya. Sebagaimana buah keburukan itu karena hasil menanam keburukan. Inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha, wa inna min uqubatis sayyi'ah sayyatu ba'daha. Balasan bagi kebaikan itu adalah dia akan melakukan kebaikan berikutnya. Dan akibat dari seseorang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan berikutnya. Jadi kalau kita ingin memanen kebaikan di bulan Ramadan, maka kita tanam kebaikan di hari ini. Ya, siap dengan menyiapkan lahannya, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Banyak dampak dari maksiat dan dosa, tapi yang terkait dengan hal ini bahwa maksiat itu tuqifu iradah ilal khair. Dia akan melemahkan tekad seseorang untuk melakukan kebaikan. Ada orang-orang menurut Imam Hasan al-Basri dan juga Fudail bin Iyad dan banyak ulama lain yang dengan redaksi yang sedikit berbeda, siapa saja yang terhalang sholat malam di malam harinya, ya, itu
dikarenakan ada masalah di siang harinya, ada dosa yang dikerjakan di siang harinya. Siapa yang terhalang menjalankan ketaatan di siang harinya, itu disebabkan karena dosa yang dilakukan di malam harinya. Karena keburukan akan membuahkan keburukan. Maka ini penting hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di bulan Rajab ini benar-benar kita kenali keburukan, kemudian kita meninggalkannya. Ya, juga sebagai persiapan bagi kita, ya, membersihkanlah hati kita ini dari sesuatu yang merusak benih kebaikan yang akan kita tanam. Kemudian menanam benih kebaikan itu artinya apa yang ingin kita panen di bulan Ramadan, maka kita tanam hari ini. Seseorang itu memanen apa yang dia tanam. Kalau kita inginkan Ramadan kita full dengan bagaimana akrab dengan Al-Quran, berarti mulai hari ini kita sudah menanam benih yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya. Imam Syafi'i yang kita kenal, beliau kalau di bulan Ramadan itu khatam Al-Quran 60 kali, artinya dalam satu hari khatam 2 kali. Itu bukan orang-orang yang hariannya seperti kita hari ini, ya. Gak pernah baca Quran macam-macam, tiba-tiba Ramadan satu hari khatam 2 kali, ya. Itu meniran ini, ya. Nah, beliau sudah terbiasa dengan khatam 3 hari di hari-hari biasa, ya. Kemudian mendekati lebih cepat lagi, nah, sehingga ketika di bulan Ramadan satu hari khatam 2 kali itu menjadi sesuatu yang ringan, ya. Itu rahasianya kenapa banyak orang-orang yang bersemangat di awal-awal Ramadan tapi kemudian dia menghilang di hari-hari berikutnya. Karena apa? Karena dia ini seperti orang yang merencanakan ikut lomba lari maraton, ya. Dan dia tidak ada persiapan selain cuma mengantongi jadwal. Pokoknya 2 bulan lagi saya ikut lomba lari maraton 10 kilo. Nggak pernah latihan, nggak pernah apa, ya. Tiba-tiba di hari hanya dia ikut lomba dan berharap juara. Akhirnya apa? Sudah bisa diduga, ya. Dia jarang latihan, sehingga ketika dia lari begitu di 100 meter pertama dia sprint. Setelah itu ya sudah sampai di situ saja, habis itu suduan, ya. Tahu suduan, ya. Udah tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya kecuali dengan jalan dan sebagainya. Nah, sama ada orang yang pengen ikut lomba panahan 70 meter, gitu ya. Wah, dia bersemangat, saya mau ikut lomba panahan 70 meter, ya. Tapi dia hanya modal ngantongi jadwal saja, kemudian nunggu hari hanya, ya. Nggak pegang busur, nggak pegang anak panah, ya. Kemudian tidak pernah juga latihan, ya. Tiba-tiba di Riha dia ikut lomba panah 70 meter, ya. Berharap menjadi juara pertama, ya. Ngimpi, gitu ya. Nggak taunya pasang string masih kebalik, gitu ya. Sehingga panahnya cuma sampai 10 meter dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran. Makanya kalau kita perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang yang bertahan tarawih saja, ya, sampai hari terakhir, ya, itu ternyata mereka yang pada akhirnya kembali ke setelan awal, yang memang sudah biasa ke masjid, yang jarang-jarang ke masjid sebelumnya, nongol tiba-tiba di bulan Ramadan, ya itu ya ikut hanya beberapa hari saja. Nah, makanya perlu kita persiapkan hari ini untuk segala hal apa yang kita ingin panen di bulan Ramadan kita tanam hari ini. Maknanya menanam itu ya kita memulai, ya, dengan kesadaran ini memulai untuk persiapan. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita naik satu level dari kebiasaan. Biasanya tidak pernah baca Quran, misalnya, ya mulai hari ini dimulai mungkin dengan 1/4 juz, ya. Atau kemarin sudah biasa membaca, pokoknya membaca aja 1 halaman, kadang juga 3 halaman, kadang 4 halaman, maka mulai ditertibkan, ya. Bismillah, ini menanam kebaikan, ya, untuk persiapan, maka 1 hari setengah juz. Lalu kita targetkan 3 juz setiap hari di bulan Ramadan misalnya. Hari ini kita awali dengan setengah juz, nanti di akhir bulan Rajab itu sudah bisa 1 juz, ya. Nanti
di akhir bulan Sya'ban sudah 2 juz, sehingga nanti di bulan Ramadan kita misalnya 1 hari 3 juz, itu bukan sesuatu yang berat karena sudah ada latihan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan kajian kita hadis arba'in. Terakhir saya membahas hadis yang ke-10 dan baru 1 kalimat yang kita jelaskan syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilu sabra as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini yang sudah kita jelaskan kemarin. Maka kita lanjutkan pada kalimat berikutnya, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Di sini bagaimana Allah memberikan pangalembono, pujian kepada orang-orang yang beriman, ya. Sampai-sampai yang diperintahkan kepada orang beriman itu sama dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Karena memang antara Rasul dengan orang-orang beriman itu satu level di bawah, ya. Makanya umat Islam disebut dengan ummatan wasatah, ya. Ummatan wasatah, umat pertengahan, itu artinya apa? Ma fawqal umam wa dunal anbiya, ma dunal anbiya wa fawqal umam. Satu level di bawah para nabi, kemudian sekian level di atas umat-umat yang ada. Itu ummatan wasatah, di antara penafsiran dari ummatan wasatah, umat pertengahan. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman itu ada kesamaan dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Perintah dalam hal apa itu? Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Maka kemudian Nabi membacakan ayat yang merupakan perintah Allah kepada para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan beramal salihlah. Maka ini ayat ini suatu kaidah yang luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di mana sebelum perintah wa'malu shalihan ada perintah apa? Kulu minat thayyibat, ya. Makanlah dari yang baik-baik. Artinya apa? Kalau seseorang itu makan dari yang baik-baik, dari yang halal, maka itu akan menumbuhkan, atau itu ada sebagai amunisi, itu akan muncul energi kebaikan. Yang keluar darinya juga kebaikan, ya. Kalau seseorang makan dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, hasilnya nanti adalah amal saleh, ya. Makanya di ulama bahkan menjadikan ini sebagai di antara syarat sahnya amal, ya. Syarat sahnya amal itu ikhlas, benar, satu lagi, ya, yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal, ya. Dengan dasar ayat ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makan yang baik-baik baru beramal dengan amal yang saleh. Bagaimana orang kalau makanan dari yang haram, maka berat dia untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Yang muncul nanti adalah energi keburukan, ya. Maksiatan dan dosa mudah dikerjakan bagi orang yang memang sumber energinya, makanannya adalah sesuatu yang haram. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan orang mukmin dengan perumpamaan sangat indah. Mathalul mu'minina lakamathalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti seekor lebah. Apa itu? Dari sisi mana persamaan seorang mukmin dengan seekor lebah? Akalat thayyibah wa wadu'at thayyibah.
Jadi lebah itu makan dari yang baik-baik, mengeluarkan juga yang baik-baik. Apa yang dimakan? Nektar, putih-putih bunga, yang baik-baik gitu. Ya. Dan dia hanya mau yang baik-baik saja itu, lebah madu itu. Ya. Tidak akan Anda dapatkan ada lebah madu dia berkeliaran di tempat sampah kecuali tersesat atau disandra oleh lalat itu ya. Dia memang berada di tempat-tempat yang bersih, yang di situ dia tidak mengambil sesuatu yang baik. Ya. Bahwa tayyibah karena memang dia mengkonsumsi yang baik-baik, yang dikeluarkan outputnya juga yang baik-baik. Apa Pak yang dikeluarkan oleh lebah? Baik dari mulut maupun dari knalpotnya. Ya, itu baik semua itu. Yang dari mulut apa? Apa? Propolis, ya. Propolis jadi obat, ya. Yang dari belakang madu. Yang dikeluarkan baik-baik. Kenapa? Karena memang ya dia ambil itu adalah sesuatu yang baik-baik. Maka ini berbeda karakter dengan lalat. Lalat itu yang diambil yang jelek-jelek, ya. Maka yang keluar juga penyakit kan begitu. Ya. Maka ada tipe orang mukmin seperti seekor lebah, maka orang fajir seperti seekor lalat. Lalat itu daya penciumannya itu luar biasa. 1 kilo itu bisa mencium aroma yang disukai. Apa aroma yang disukai? Yang busuk-busuk, tempat sampah. Nah itu makanya kalau Anda buang bangkai itu nggak sampai hitungannya kan itu terbangnya berapa kilometer per jam itu lalat itu ya. Nggak pakai lama tuh tiba-tiba sudah ada. Itu tadinya lalat itu bukan berada di sekitar situ, bisa jadi mungkin 1 kilo dari tempat kita. Itu karena daya penciuman lalat itu memang luar biasa ya. Orang kalau sudah senang dengan kemaksiatan, maka itu antenanya juga tinggi itu. Ada informasi apa antara kemaksiatan apa tuh datang gitu ya. Walaupun untuk mendatanginya tuh dari tempat yang jauh dan melewati tempat-tempat yang baik gitu ya. Lalat itu ketika hendak menuju bangkai itu melewati taman bunga ya, melewati yang indah-indah, tapi enggak doyan ya, enggak doyan. Kalau pun mampir ya enggak lama-lama karena ya mungkin puyeng itu kepalanya itu ya, karena bukan habitatnya ya. Sama ya, orang kalau udah kayak lalat itu ada acara maksiat apa entah itu tersembunyi di mana, dia tahu itu antenanya itu dur gitu ya. Dulu sekali berpuluh-puluh tahun yang lalu saya kan dulu kontraktor ya, kontraktor maksudnya ya. Jadi pernah punya tetangga itu ya, di rumahnya itu ada dikelilingi halamannya pagar tinggi ya, luas begitu. Di momen-momen tertentu itu kadang saya lihat ada mobil banyak sekali itu plat nomornya ini dari jauh-jauh. Saya heran ada apa ini? Ada acara apa ini? Nggak taunya di jago dia. Kok ya tahu kalau di sini ada di jago itu loh, dari jauh pada kesini gitu ya. Nah, dan saya yakin untuk sampai ke situ dari rumahnya itu melewati masjid, melewati tempat pengajian, tapi ya nggak mampir, rumahnya dituju di situ. Ya, makanya kalau orang punya mental lalat menuju ke tempat maksiat ya, dia walaupun melewati tempat pengajian juga nggak tertarik. Kalaupun melewati sebentar, mampir sebentar, itu bukan untuk mengambil faedah ya. Ya gue jemput sendal lah gitu ya, jemput sendal ya, kemudian pergi lagi ya. Lalat juga gitu. Kalau satu kali dia mampir di tempat yang bersih, makanan yang itu baru saja tersedia dalam keadaan bersih, ya itu bukan untuk mengambil makanan, tapi ya tinggal telak itu ya. Maka bedakan antara lalat dengan lebah. Nabi memberikan perumpamaan orang mukmin seperti seekor lebah. Akalat thayyibah wa wada'at thayyibah ya. Makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik. Orang-orang mukmin dia mengikuti apa yang Allah perintahkan juga pada para rasul,
ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ayo para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Maka kalau kita ingin anak-anak kita itu mudah menjalankan amal-amal soleh, maka perhatikan apa yang kita berikan untuk anak-anak kita. Kalau kita berikan untuk anak-anak kita yang baik-baik, yang halal, insya Allah ini akan menjadi energi bagi anak-anak kita, ya, untuk menjalankan amal-amal ketaatan. Ya tinggal sumber energinya apa, ya. Baik atau buruk. Kalau itu baik maka akan jadi amal baik. Kalau buruk akan jadi amal buruk. Naudzubillah. Nah, itu yang diperintahkan Allah kepada para rasul. Lantas apa yang diperintahkan kepada orang-orang beriman sehingga dikatakan sama? Sehingga Nabi mengatakan innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Allah merintahkan orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan pada para rasul. Kepada para rasul Allah perintahkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kepada orang beriman wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Adapun kepada orang beriman Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Nah, ini bagaimana Allah menyanjung orang-orang beriman. Level kalian itu apa yang kalian kerjakan sama dengan apa yang dikerjakan oleh para rasul. Apa yang kalian konsumsi itu sama dengan apa yang kalian dikonsumsi oleh para rasul, ya. Supaya orang-orang beriman itu betul-betul menjadikan para rasul sebagai teladannya, ya. Kalau kita ingin mengamalkan apa yang diamalkan para rasul dengan pengertian apa yang dibawa oleh rasul, kemudian kita bisa menjalankannya, maka ikuti aturan main ini, ya. Para rasul itu makan yang baik-baik, kemudian beramal saleh. Maka kalau kita ingin mengikuti jejak para nabi, jejak para rasul, makan yang baik-baik, kemudian beramal soleh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah membacakan dua ayat ini, kemudian Nabi menyebutkan satu kisah ataupun satu contoh, ya, bagaimana Allah itu menerima hanya yang baik-baik saja. Termasuk doa yang dipanjatkan seseorang itu diterima oleh Allah kalau memang sumber energi untuk berdoanya itu berasal dari yang baik-baik. Tsumma dzakara rajula yutilu safara as'asa akbara yamuddu yadayhi as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ya. Nabi kemudian menceritakan seorang lelaki yutilu safar, dia melakukan perjalanan jauh. Ya. Ini orang yang melakukan perjalanan jauh sendiri sebenarnya sudah dia punya voucher gitu ya, atau tiket. Di antara yang menyebabkan doa dikabulkan adalah kondisi safar, apalagi karakternya yutinus safar, safarnya jauh, ya, itu menjadi sebab dikabulkan doa aslinya gitu ya. Orang yang dalam keadaan safar itu dalam posisi di mana doa-doa dikabulkan, potensinya besar dikabulkan. Salatu da'awat yustajabu fihinna la syak fihin. Ada 3 doa yang akan dikabulkan Allah, tidak diragukan lagi. Apa saja itu? Da'watul madlum, doa orang yang didolimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ya, berarti kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita ini Masya Allah diberi peluang, kesempatan oleh Allah, diberi senjata yang ampuh, ya. Karena kita sering berada di posisi-posisi ini, ya. Ini yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, ya. Ini saya tekankan bapak-bapak, hadis ini menyebutkan dawatul walid, ya, doa bapak, ya. Al-walid itu bisa bermakna bapak, bisa bermakna dua orang tua, ya. Tapi tidak ada kemungkinan yang ketiga, maknanya ibu saja tidak ada. Artinya apa? Selama ini kadang-kadang kalau disebut dua orang tua itu yang nampak hanya doa ibu, padahal para bapak ini doanya Masya Allah, gitu ya. Ketika Ibrahim berdoa diberi anak saleh, ya, dengan doa Rabbi habli minas shalihin. Ya, pertanyaan saya jawab dulu ya. Rabbi habli minas shalihin, wahai Rabbi,
anugerahkanlah padaku seorang anak yang soleh. Doa siapa itu? Nabi Ibrahim itu bapak atau ibu? Doa bapak. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa siapa itu? Wahai Rabbi, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Doa siapa itu? Doa siapa? Doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bapak atau ibu? Bapak. Tadi doa Ibrahim dikabulkan tak? Dikabulkan. Doa Nabi Zakaria dikabulkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa siapa itu? Doa siapa? Doa bapak-bapak. Kalau ini tidak ada namanya, Pak, ya. Doa ibadur rahman, ya. Itu bapak-bapak itu, doa bapak-bapak, ya. Di hadis ini pun menyebutkan juga bapak yang paling utama, ya. Ini supaya, mohon maaf, kadang-kadang bapak itu merasa urusan doa juga diserahkan istrinya, ya. Jadi apa-apa urusan anak itu mau karo ibune, sampai donga itu diwakil ke ibune, gitu ya. Makanya namanya itu induk, ya. Termasuk juga tempat bertanya. Anak-anak itu tanya apa saja sama ibunya, ya. Jadi ada kunci keterisuk tanya ibunya, ini lauknya apa tanya ibunya, nyari sepatu tanya ibunya, apa tanya ibunya. Satu aja tanya bapaknya itu satu aja, ya. Ibu di mana, Pak? Itu aja, ya. Ibu dan pundi, ya. Nanti kalau udah ketemu ibu udah nggak usah nanya lagi sama bapak, ya. Nah ini makanya harus disegerakan kembali, bapak-bapak punya tanggung jawab, ya. Doa Ibrahim itu untuk keturunannya banyak sekali, ya. Allah min dzurriyyati, banyak sekali itu doa-doa untuk anak keturunannya. Bagaimana beliau sangat peduli terhadap anak dan cucunya, ya. Baik, tadi doa Anda menjadi orang tua itu punya potensi besar, ya. Senjata andalan berupa doa. Doa apa jadi dikabulkan? Sebagai orang tua aja doa dikabulkan, ya. Kita juga sering safar, tapi kadang-kadang sebagai orang tua jarang mendoakan anaknya, ya. Ketika safar juga nggak doa, harus nunggu didolimi untuk berdoa, ya. Ada ketika doa orang didolimi, ini yang penting ini, Pak, ya. Kalau sebagai orang tua nggak mau doa safar, nggak mau doa, nunggu didolimi untuk doa, ya. Nah, ini 3 doa yang mustajab, Pak. Nah, Nabi ceritakan orang ini safar, artinya apa? Dia punya potensi besar, doanya dikabulkan. Yutilu safara as'asa aghbara. As'asa itu usuk berdebu rambutnya sampai gimbal, ya. Bukan gimbal gini, ya. Rambutnya sampai kempel-kempel itu, ya. Rambutnya itu disebut dengan as'asa aghbara, berdebu. Itu untuk tubuhnya dan juga pakaiannya, ya. Nah, orang dalam posisi seperti itu juga berpotensi dikabulkan doanya. Dalam satu riwayat menggunakan kalimat rubba, satu riwayat menyebutkan ka, ya. Rubba as'asa aghbara Zutamraini madfu'un bil abwa walau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berapa banyak orang-orang yang dia dalam keadaan kusut berdebu, ya, kumel, ya, kucel karena safar, ya, bukan karena nanti jangan-jangan nanti terus ada yang wah saya mau doa gulung sih, bukan itu maksudnya, bukan itu konsepnya. Jadi orang safar sampai kucel, ya. Zutamrain yang dia pakai hanya 2 gombal saja itu, karena pakaian bawah dan atasnya itu udah kumel, ya. Madfu'un bil abwa, ditolak manusia ketika mengetuk pintu, ya. Kita orang gowo rezeki, gitu ya. Nah, ini kumelnya paling harus jalur-jalur, gitu ya. Jadi udah ditolak dulu mau mengetuk pintu. Tapi siapa sangka orang yang seperti ini, walau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sekali dia berdoa pada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya, ya. Nah, artinya orang yang safar kemudian kusut berdebu dalam badan safar tadi, maka dia punya potensi besar untuk dikabulkan doanya.
orang ini yang diceritakan Nabi punya potensi besar dikabulkan doanya. Dia juga sudah melakukan adab yang baik dalam berdoa. Ya muddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Apa? Pertanda apa ini? Itu isyarat bahwa adab yang baik untuk berdoa adalah dengan menengadahkan kedua tangan. Ya. Kan Nabi bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan Allah maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifra. Allah malu terhadap hambanya yang sudah ngatung menengadahkan kedua tangannya kepadanya lalu kembali dalam keadaan hamba. Jadi Allah malu kalau ada hambanya udah ngatung gini kemudian kembali dalam keadaan tidak dikabulkan doanya. Artinya apa? Di antara adab berdoa adalah dengan menengadahkan kedua tangan. Jadi jangan ragu-ragu kalau Bapak Ibu berdoa dengan menengadahkan kedua tangan. Yakni untuk doa-doa mutlak. Ini doanya mutawatir. Imam As-Suyuti menyebutkan ini riwayatnya tidak kurang dari 200 dalil. Ya. Apakah kemudian setiap doa apapun kemudian menengadahkan kedua tangan? Sekali lagi itu adalah doa-doa mutlak. Adapun doa-doa di ibadah-ibadah yang khusus maka mengikuti aturan yang lebih khusus. Ya. Al-am yabqa ala umumi hatta tidak taksis. Hal yang umum maka mengikuti keumumannya sampai nanti didapatkan keterangan yang lebih khusus. Ya, misalnya orang dalam keadaan sujud itu adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Fa'akthiru doa, maka perbanyak doa di waktu sujud. Ya, jangan kemudian menggunakan dasar menengadahkan kedua tangan itu untuk doa di waktu sujud. Pas sujud mengangkat kedua tangan, angel ya. Jadi kalau sujud ya dalam posisi sujud itulah kita berdoa, kita baca doa, tidak perlu mengangkat kedua tangan. Jangan membenturkan dengan dalil umum. Sesuatu yang sudah khusus, ya itu maknanya khusus. Ya. Nanti kalau sudah di luar itu kembali kepada yang umum. Ya, misalnya Anda diminta mendoakan, ya, mendoakan dengan mengangkat kedua tangan, ya. Atau suatu kali kita punya hajat tiba-tiba, wah saya ingin begini, berdoa, mengangkat kedua tangan, ya. Itu doa mutlak dengan mengangkat kedua tangan. Nah, seseorang yang sudah menengadahkan kedua tangannya untuk mohon kepada Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkannya. Artinya orang ini pun berada dalam kondisi adab terbaik untuk berdoa. Ya. Tidak hanya itu, selain posisinya dia menengadahkan kedua tangannya, apa yang diucapkan? Ya Rabb, ya Rabb. Seorang hamba ketika menyuruh Allah, ya Rabb, Rabbi, Rabbana, maka Allah akan menyambut labbaik wa sa'daik. Ya. Artinya Allah akan menyambut, ya, segera memperhatikan orang itu, lalu mendengarkan apa yang dia minta dan kemudian akan mengabulkannya. Itu kenapa di dalam Quran Allah mengajarkan kepada kita doa itu diawali dengan Rabb itu banyak sekali. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, Rabbana la tuzigh qulubana. Berapa banyak itu yang menggunakan kata Rabb? Karena itu adalah seruan terbaik. Ya. Nah, orang ini dalam posisi potensi besar dikabulkan doanya, sudah menggunakan adab terbaik untuk berdoa. Tapi sayang, seribu sayang, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Dalam hadis yang lain ada kalimat wa malbasuhu haram, ya. Pakaiannya dari yang haram, wa hudiya bil haram, dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Ya. Orang dalam posisi terbaik berdoa, ya, dia melakukan hal terbaik untuk berdoa, tapi ini syarat dan ketentuan masih berlaku apa? Ternyata tidak dia penuhi.
harusnya dia makan dari yang halal, tapi dia makan dari yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Apalagi udah tidak ngerti adab ketika berdoa, tidak ngerti kapan waktu-waktu, posisi mana mustajabah doa, udah gitu makanannya dari yang haram. Ya, nanti Jibril bakal kabul. Ya, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Maka penting sekali kita perhatikan apa yang kita makan. Ya, termasuk kalau kita kemudian sudah sering berdoa, kok belum juga dikabulkan oleh Allah. Ya, kita koreksi apa yang kita konsumsi, dari mana ya kita mendapatkannya. Ya, ini adalah satu resep ya, rahasia dikabulkan doanya. Kalau kita mendengar di antara sahabat yang dikenal paling mustajab doanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Ya Allah, paskanlah bidikan anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Tapi itu bukan sesuatu yang diperoleh tiba-tiba oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, suatu kali dia pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah ayaj'alani min mustajabi da'wah. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya saya termasuk orang yang doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Ini kecerdasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, nembung pisan digosak lawase. Ya. Jadi kalau anak sekarang, Pakde aku naik luar kini itu obat pelemi ya Pakde, kapan-kapan pokoknya saat waya-waya itu ya Pakde, nembung pisan bisa lawase Pak. Ya. Karena dia tahu nanti bisa jadi pas dia pengen, pas lewat, pas ada Pakde-nya nggak ada. Ya. Maka entah nanti ada atau nggak ada, pokoknya dibebaskan gitu loh. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dia nanti berpikir akan sering sekali berdoa, dan tidak setiap dia berdoa itu kemudian di sisi Rasulullah. Maka dia ingin bagaimana doa-doanya itu seakan-akan diaminkan Rasulullah terus gitu ya. Maka dia minta, oleh Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya saya menjadi orang yang doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi tidak langsung mengiyakan. Apa kata beliau? Beliau berikan syaratnya. Ya, ada kok caranya supaya doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Apa itu? At-tib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaguslah makanan kamu, jadikanlah makanan kamu halal, niscaya doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Ya, meskipun tidak diamini Rasulullah, tapi ketika kita memang yang kita konsumsi sesuatu yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, karena itu syarat yang diminta oleh Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, walaupun kemudian Nabi juga mendoakan dengan doa tadi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Ya Allah, paskanlah bidikan anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Ya, terakhir, kadang ada orang yang kemudian berpikir kembali. Karena saya pernah menyampaikan begini, ini saya sampaikan supaya tidak ada yang tercecer. Ya, ada yang bertanya begini, Ustaz, saya ini susah menghindar dari makanan yang syubhat, bahkan yang haram. Nah, apa kalau begitu saya tidak usah berdoa saja Ustaz? Ya, kan percuma saya berdoa. Kira-kira gimana Pak? Ya. Kita ini tanpa doa bisa apa Bapak-Bapak sekalian? Doa itu bagi seorang mukmin, ya, doa aqwal asbab li jalbil matlub wa daf'il makruh. Ya. Doa itu adalah sebab yang paling dominan untuk tercapainya suatu tujuan dan terhindarnya dari sesuatu yang ditakutkan. Itu paling dominan doa. Ikhtiar itu penyempurna saja. Ya. Yaitu apa yang harus dikerjakan oleh hamba. Tapi pengabulan doa ini adalah yang paling utama. Ya. Maka kalau seseorang yang dia kemudian lebih memilih tidak berdoa dengan alasan paling juga tidak dikabulkan, emangnya dia punya apa? Dikasih apa itu loh? Itu sama seperti orang kaya raya ya, tapi takut nanti kemasukan maling. Ibaratnya omahku berpinter maling, habis bodohku tak boleh kabeh. Ini orang gendeng, orang pinter. Ya. Justru dia harusnya bagaimana merapatkan penjagaan. Ya. Begitupun ketika seseorang tahu, maka dia berani mengambil resiko, padahal bukan resiko ya, untuk meninggalkan yang haram. Demi apa? Terkabulnya doa. Itu yang seharusnya diperjuangkan. Bukan malah dengan mengorbankan doanya. Kita punya apa selain doa? Ya,
Doa itu sebab yang paling dominan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mendapatkan rezeki dari yang halal, ya, dan juga bisa menyalurkannya di tempat yang halal, di tempat yang utama, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.